teman-teman. Nah, malam hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan di minggu lalu ya gitu. Minggu lalu teman-teman masih ingat kita berbicara mengenai perubahan ya gitu. Nah, perubahan ada satu statement penting gitu. Kalau misalnya kita tidak mau berubah, kita akan punah ya. Dan itu statement yang gawat gitu. Setuju gak gitu? Nah, jadi hari ini saya akan lanjutin apa yang kita bicarakan mengenai perubahan dan ini kita akan berbicara mengenai pelajaran-pelajaran yang kita bisa pelajari mengenai perubahan. Artinya bahwa perubahan itu ternyata itu ada stage-stage-nya ya. Jadi ada apa itu stage itu ya? Ada kalau kita di SM10 stage 1 minggu, kalau ini stage artinya ada apa ya? Ya pokoknya stage lah gitu. Anda ngerti maksud saya gitu ya. Jadi artinya kita penting banget gitu untuk memahami stage-stage dari perubahan ini gitu. Kenapa? Karena tentunya ya perubahan-perubahan ini itu sesuatu yang pasti terjadi ya gitu. Artinya bahwa ini pertama nih, ini hal pertama yang Anda perlu banget untuk Anda ingat ya. Anda bahwa perubahan itu selalu terjadi ya. Nah, ini apa hal yang tidak bisa kita pungkiri ya. Ada banyak hal yang mungkin mungkin pada nggak setuju gitu. Aduh Pak, saya udah nyaman dengan kondisi sekarang gitu. Tapi kenyamanan itu adalah sesuatu yang berbahaya. Dan saya ingin mengingatkan setiap daripada Anda yang ikut ini ya gitu, bahwa perubahan itu pasti akan terjadi. Kalau Anda sekarang tidak sedang mengalami perubahan, percaya sama saya, cepat atau lambat Anda pasti akan mengalami sebuah perubahan juga gitu. Jadi artinya bahwa Anda harus ada di dalam kepala Anda. Yang nomor satu di stage pertama ini, Anda harus sadar dulu gitu di kepala Anda bahwa perubahan itu pasti terjadi selama kita hidup. Sesuatu yang pasti itu adalah perubahan itu sendiri gitu ya. Jadi jangan pernah merasa puas dengan kondisi sekarang. Jangan pernah merasa bahwa oh ya oke, udah saya udah asik banget lah kondisi sekarang, pasti akan selalu seperti ini terus. No 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 no. Jangan teman-teman. Kalau Anda mulai berpikir seperti itu, Anda akan terjebak dalam kondisi di mana Anda akan menolak yang namanya perubahan. Jadi perubahan itu tidak bisa di-stop ya teman-teman. Oke, perubahan itu pasti akan terjadi gitu. Dan yang menarik, perubahan itu akan melanda kita, baik kita siap ataupun tidak. Ini nggak tahu kabar baik atau kabar buruk nih buat kita. Ya, artinya bahwa kalau misalnya kita tidak siap, dia nggak peduli, dia nggak permisi dulu gitu. Kita mau berubah nih, kamu udah siap belum? Gitu. Nggak, ya nggak seperti itu gitu. Pokoknya perubahan akan terjadi, siap atau tidak, itu tergantung dari kita. Nah, justru di bagian kitanya nih, kita siap atau enggak gitu. Nah, makanya malam hari ini semoga apa yang saya sharingan pada malam hari ini tuh bisa mengajak kita untuk mulai berpikir at least untuk mempersiapkan diri untuk berubah ya gitu. Saya pengen banget semua di antara kita itu menjadi sebuah orang pada saat Anda dengar ini nih ya, stage pertama, perubahan itu pasti terjadi. Anda harus masuk loh dalam kepala ya. Anda harus tahu gitu, perubahan harus selalu terjadi. Baik sekarang ini Anda sedang mengalami perubahan ataupun tidak. Ya, jangan sekali-kali menjadi orang yang merasa bahwa wah saya udah oke Pak, saya aman gitu. Pokoknya nggak bakal terjadi apa-apa dalam hidup saya. Jangan ya teman-teman gitu. Sekali lagi, perubahan pasti akan terjadi cepat atau lambat, Anda siap ataupun tidak ya. Nah, salah satu contoh nih misalnya yang saya pengen mengajak Anda pengen membangun sebuah image baru ya, sebuah mindset baru di dalam kepala Anda, yaitu yuk kita bersama-sama kita berpikir bahwa saya adalah orang yang siap dengan perubahan ya. Bisa sama-sama coba coba ngomong di dalam hati masing-masing ya, jangan di-unmute ya. Saya orang yang siap dengan perubahan. Saya orang yang berani mengalami perubahan ya gitu. Nah, kenapa saya perlu sampaikan ini? Karena ya sekali lagi gitu, karena perubahan pasti akan terjadi. Ya saya bisa garis bawahi itu berulang-ulang terus saya ngomongin ini terus-menerus karena saya pengen setiap daripada kita siap untuk perubahan ini gitu. Nah, salah satu contoh yang ya aku yakin tidak ada di antara kita di sini sih ya, tapi banyak sekali orang di sekitar kita tuh yang tidak mau berubah ya. Contohnya apa? Misalnya ada sebuah kalimat-kalimat yang menggambarkan mindset mereka gitu. Nah, nggak tahu deh, teman-teman pernah nggak dengar atau mungkin kadang-kadang ngomong gitu ya, aduh, saya orang gaptek nih gitu. Saya nggak ngerti teknologi gitu, saya nggak bisa gitu. Kira-kira Anda kalau misalnya mendengar orang ngomong seperti itu, Anda mendengar suara daripada orang yang suka dengan perubahan atau yang tidak mau berubah, teman-teman? Tidak Jawabannya mau jelas berubah. ya, tidak mau berubah ya, Tidak mau teman-teman berubah. gitu. Kenapa tidak mau berubah? Itu kan apa? Anda merasa, oh iya, Pak, tapi itu kan benar diri saya gitu. No, 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 no. Ingat tadi yang tadi saya bilang apa? Saya adalah seorang yang berani menghadapi perubahan. Ya,
apapun kondisi Anda, apa misalnya Anda ya apa sebagian besar dari Anda, saya tahu gitu loh, Anda pasti tidak nyaman dengan kondisi Anda harus pegang HP, harus pegang ini segala macam. Tapi kalau Anda selalu di kepala Anda, saya orang yang siap dengan perubahan, saya orang yang berani menghadapi perubahan. Anda tidak akan pernah takut untuk belajar. Setuju ya teman-teman ya gitu. Jadi mulai sekarang ya teman-teman hapus kalimat itu dari kepala Anda ya. Pokoknya hapus kalimat-kalimat yang menggambarkan bahwa Anda adalah orang yang tidak mau berubah. Ya, jadi saya pengen ngajak Anda setiap daripada kita ingat ya perubahan pasti terjadi, kita suka atau tidak suka pasti akan terjadi. Lebih baik kita menjadi orang yang siap untuk menghadapi semua perubahan di dalam kehidupan kita ini. Setuju ya teman-teman gitu. Nah, ini ini yang pertama ya, perubahan selalu terjadi gitu. Nah, kalau Anda sudah tahu bahwa perubahan itu pasti terjadi, Anda perlu melakukan antisipasi ya supaya Anda bisa berubah nih. Antisipasi untuk perubahan ini maksudnya gini, antisipasi itu berarti perubahan belum datang ya. Perubahan belum datang, tapi Anda sudah tahu nih, suatu saat pasti akan ada perubahan. Nah, apa yang Anda perlu lakukan pada saat Anda mengantisipasi perubahan ini gitu? Yang paling penting tentunya Anda perlu menumbuhkan diri Anda sendiri ya. Anda perlu bertumbuh, Anda perlu menjadi orang yang lebih baik gitu. Kenapa? Karena supaya Anda bisa merasakan ada perubahan apa nih gitu, dan semuanya itu tentunya tidak bisa terjadi dengan sendirinya teman-teman gitu ya. Ya mungkin nanti nanti sesudah ini saya pengen kasih contoh menarik, tapi artinya bahwa kalau Anda mengantisipasi sebuah perubahan, Anda baca buku yang banyak ya, walaupun mungkin itu yang paling penting menurut aku adalah mindset di kepala kita ini. Seperti yang tadi aku bilang ya, sekali lagi, begitu mindset kita udah fix ya, udah nyantol ke suatu pemikiran tertentu, kita akan sulit untuk menghadapi perubahan. Tapi kalau mindset kita adalah mindset yang grow, yang bertumbuh, yang kita percaya bahwa saya adalah orang yang berani menghadapi perubahan, Anda bisa baca buku-buku yang banyak, Anda mendengarkan audio-audio yang banyak, dan kemudian tentunya Anda berasosiasi dengan orang-orang yang positif ya, positive thinker, yang selalu berpikir ke depan ya. Itu penting banget loh teman-teman, karena ya sekali lagi manusia itu benar-benar luar biasa. Ada sebuah percobaan yang menarik banget ya, itu yang dibilang bahwa pada saat kita berasosiasi dengan seseorang itu mapping daripada kepala kita, gelombang daripada kepala kita itu bisa align satu sama lain. Ngerti nggak teman-teman? ini percobaan psikologi yang real banget ya, yang benar-benar diteliti dengan baik gitu. Nah, itu adalah alasannya kenapa ya mungkin kalau Anda masih muda, orang tua Anda suka ngingetin Anda gitu. Jangan bergaul dengan orang yang salah ya gitu. Kenapa? Karena sekali lagi, kalau Anda bergaul dengan orang yang salah, Anda tidak bisa tuh bilang, oh tenang tenang, saya orangnya pokoknya saya nggak akan terpengaruh sama mereka. No no no, nggak bisa gitu. Manusia itu memang sudah diciptakan seperti itu gitu. Pada saat Anda berhubungan dengan orang-orang yang negative thinkers, apa yang terjadi? Pikiran Anda akan align dengan pikiran orang itu gitu, sehingga Anda akan jadi yang negative thinkers juga. Nah, kalau Anda tahu ini, sebaiknya Anda benar-benar berasosiasi dengan orang-orang yang justru adalah yang Anda mau, orang yang positive thinkers, yang orang yang selalu punya pengharapan dengan masa depan, seorang yang selalu berani untuk menghadapi perubahan. Jadi ini adalah antisipasi Anda. Anda perlu banyak baca-baca buku ya. Anda jangan merasa bahwa saya udah oke banget lah, saya udah nggak perlu lagi nggak perlu ada apa-apa lagi. Nah, itu tentunya salah sekali ya teman-teman. Terus kemudian tentunya kalau misalnya Anda sudah mengantisipasi perubahan, hal yang penting berikutnya apa gitu. Anda udah baca banyak buku, Anda dengerin banyak audio, Anda berasosiasi dengan banyak orang-orang positif gitu, dan Anda hadir pokoknya ke seminar-seminar, pertemuan-pertemuan, membuat Anda terus bertumbuh ya. Yang bisa Anda lakukan, yang ketiga, itu adalah perlu memonitor atau perhatikan baik-baik ya, keju dalam tanda kutip ya gitu. Yang keju ini tentunya adalah apa yang berharga buat diri Anda ya. Keju ini bukan literally keju ya gitu ya teman-teman. Terutama buat yang baru yang belum baca buku kemarin Who Moved My Cheese ya gitu. Jadi keju ini adalah apa yang berharga untuk Anda ya, bisa kehidupan Anda, bisa hubungan Anda dengan orang-orang yang Anda kasihi, bisa dengan apapun juga ya. Ini keju ini luas sekali, sesuatu yang berharga, bisa juga uang Anda, bisa juga pekerjaan atau usaha Anda, pokoknya semuanya yang penting atau berharga buat Anda ini adalah kejunya Anda gitu. Nah, perubahan besar itu selalu dimulai dengan perubahan-perubahan kecil, teman-teman. Ini yang perlu Anda sadari ya gitu. Perubahan tuh nggak jadi
Perubahan itu tidak mungkin terjadi dengan tiba-tiba ya, artinya tiba-tiba, wah tiba-tiba meledak jadi besar. Ya ada sih bom atom kalau gitu ya. Tapi biasanya itu perubahan itu terjadi kecil demi kecil ya, seperti tangga ya, anak tangga. Selalu step by step, step by step, step by step itu. Nah, jadi artinya apa? Artinya Anda harus monitor baik-baik ya, Anda harus perhatikan baik-baik. Apa yang menjadi apa yang berharga buat diri Anda. Kalau yang berharga buat diri Anda adalah hubungan Anda dengan orang-orang yang Anda cintai, dengan anak-anak Anda gitu. Anda harus perhatikan itu baik-baik ya. Anda jangan pernah berpikir bahwa oke, Pak, wah hubungan saya udah oke banget sama anak-anak saya. No, 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 no. Ya, ingat apa yang stage pertama tadi apa? Pasti akan ada perubahan. Ya, kalau Anda sekarang baik-baik aja, jangan hati-hati gitu. Anda harus benar-benar tetap buka mata Anda, perhatikan baik-baik hubungan Anda itu karena suatu saat akan berubah. Ya, kalau sesuatu yang penting itu buat Anda adalah keju Anda itu adalah mengenai pekerjaan Anda atau usaha Anda, perhatikan itu baik-baik teman-teman karena suatu saat akan berubah gitu. Nah, ini yang aku pengen sharing satu cerita menarik banget ya yang aku juga dengar dari satu audio dari Ray Keller ya. Ray Keller ini seorang diamond dari Amerika. Dia ini orang yang senang banget dengan olahraga ya, dan dia cerita Ray Keller ini dia apa di Amerika Anda tahu ya, itu terkenal sekali yang permainan namanya baseball ya. Anda tahu baseball ya. Jadi aku juga nggak terlalu jelas ya, aku juga nggak terlalu ngerti dengan yang namanya baseball ini, tapi mirip-mirip kayak kasti kali ya. Kalau di kita nggak tahu, di sini ada yang main kasti nggak dulu ya. Tapi kurang lebih kayak gitu, tapi Ada. beda banget sih. Beda banget gitu. Aku nggak ngerti sama sekali ininya gitu. Jadi ada orang yang nge-pitch ya, jadi ada orang yang lempar bolanya, terus kemudian ada orang yang batternya, pemukul bolanya gitu. Nah, Anda tahu ya, apa orang baseball ini wah besar sekali di Amerika nih, apa olahraga yang luar biasa sekali. Banyak sekali orang orang yang serius sekali dengan bermain baseball ini ya. Mereka bisa bisa ngelempar bolanya sampai bisa diputar sedemikian rupa tuh sehingga bisa bisa orang sulit sekali untuk memukul itu gitu. Dan Anda tahu kecepatan orang itu, orang udah bisa melempar bola itu dengan kecepatan lebih dari 100 mile per hour, bayangin teman-teman. Jadi kalau misalnya Anda tahu tuh kalau misalnya orang lagi lempar bola tuh ada speed gunnya gitu, ada speed gunnya untuk ngecek berapa nih speednya, kecepatannya gitu. Dan 100 mile per hour itu kira-kira 150 kilometer per jam loh, bayangin gitu ya. Itu kecepatan lempar bolanya. Maksudnya bolanya itu datang ke batternya itu secepat itu, bayangin gitu loh. Anda bayang ya, Anda pernah nyetir mobil 150 kilometer per jam gitu? Saya sih nggak pernah, Katrina mungkin pernah kali gitu. Tapi apa itu cepat sekali teman-teman gitu, dan jarak antara pitchernya itu dengan batternya itu nggak terlalu jauh gitu. Nah, Anda tahu ya, untuk si apa tuh batternya itu bisa memukul, itu udah dihitung batternya ini ya, itu pemukulnya ini ya, yang supaya bisa kena bolanya ya, ya kan, maksudnya kalau kan kita mesti ngelihat ya, ini diarahinnya bolanya ke arah mana nih gitu, kemudian baru bisa kita pukul. Nah, Anda tahu nggak si batter itu kalau dengan kecepatan 150, bola datang dengan 150 kilometer per jam, dia cuma waktu 0,4 detik loh untuk mengambil keputusan ke arah mana nih dia harus mukulnya. Ngerti nggak maksudnya? 0,4 detik, bayangin. Tak udah 1 detik gitu. Anda kebayang ya, cepat banget itu, bener-bener 0,4 detik gitu. Nah, artinya apa? Artinya orang-orang yang udah profesional, pada saat dia melihat dari gerak-geriknya aja, dia dalam waktu 0,4 detik dia dia menebak dia pukulnya di daerah mana ya. Jadi itu udah nggak masuk logika kita ya. Dia belum belum lihat loh itu arah bolanya kemana ya, karena 0,4 detik cepat sekali, tapi dia udah bisa mengayunkan ke arah mana bola itu kira-kira akan berada. Ya ini artinya apa? Artinya bahwa kalau pada saat orang sudah benar-benar tahu dengan jelas ya, maksudnya udah benar-benar dia hidup dengan ya pokoknya hidup dengan apa namanya ya, ya kejunya itu, dengan hal yang penting buat diri dia, dia latih dirinya dia terus gitu. Dia orang itu akan sangat sensitif sekali dengan perubahan ya. Bahkan sebelum terjadi apa-apa dia udah merasa nih ada sebuah perubahan-perubahan yang akan terjadi gitu. Nah, itu yang saya maksud dengan monitor, perhatikan baik-baik keju Anda ya gitu. Jangan sekali-kali Anda merasa bahwa oh sekarang oke, it's going to be fine. No gitu ya, karena pasti akan terjadi sebuah perubahan yang kalau Anda tidak siap Anda akan kaget ya.
banyak orang yang yang suka suka sharing, kadang-kadang hidupnya berubah karena hubungan dengan pasangannya berubah ya. Padahal sebenarnya kalau misalnya bisa diperhatikan dari sejak awal, banyak hal yang bisa diperbaiki kalau misalnya kita bisa monitor perubahan-perubahan itu terjadi dengan sangat seksama. Ya kalau ada sesuatu hal, kalau hal itu penting buat Anda, teman-teman pastikan Anda perhatikan baik-baik perubahan-perubahan sekecil apapun perubahan yang akan terjadi di sana gitu. Nah, kemudian ya kemudian tentunya salah satu yang paling penting ya Anda perlu juga sesudah Anda merasa bahwa ada suatu perubahan nih, baik sudah terjadi ataupun merasa feeling Anda ya seperti tadi ya, wah kira-kira gimana gitu. Atau mungkin yang paling gampang kalau Anda main bola, main pingpong kayak table tenis atau ya pokoknya tenis atau apapun juga deh gitu. Atau itu yang suka ini bela diri misalnya gitu. Kalau nggak tahu di sini ada yang apa juara bela diri nggak di sini? Taekwondo, taekwondo. Ya. Saya juara bekel, Pak, bekel. Ya, Ya, kalau yang bela diri tahu maksud saya tuh gitu loh. Kenapa? Karena pada saat benar-benar seseorang itu bertanding ya, itu itu orang udah nggak ngelihat dengan mata gitu, udah nggak bisa pakai mata. Dia gayanya apa segala itu udah by reflex ya, yang udah nggak masuk dan itu cuma berdasarkan perhatian aja gitu. Dan itu kita harus bisa monitor dengan secepat itu ya gitu. Nah, pada saat kita sudah melihat kita udah monitor perubahan-perubahan itu, kita perlu beradaptasi dengan cepat ya gitu. Nah, artinya apa? Anda penting banget. Anda perlu cepat-cepat meninggalkan semua hal yang Anda pikir bahwa Anda sudah oke, sudah sukses, pokoknya udah oke deh gitu. Saya maunya yang zaman dulu aja deh. Aduh, saya nggak mau deh zaman sekarang semuanya online. Aduh, saya udah nggak mau deh itu. Saya lebih senang ketemu orang aja langsung gitu. Teman-teman, kalau Anda sudah tahu bahwa ada terjadi perubahan, langsung Anda perlu beradaptasi dengan cepat ya gitu. Ya ini ada satu kutipan bagus dibilang katanya you have to make the decision to let go of the past if you want to move forward ya. Jadi kalau Anda harus mengambil keputusan untuk melepaskan semua hal-hal yang masa lalu Anda kalau Anda pengen maju ke depan dengan cepat ya gitu. Dan ada satu buku bagus banget ya, moga-moga nanti kapan kita bisa bahas juga mengenai buku ini, judulnya Unlearn ya. Buku ini bilang katanya let go of past success to achieve extraordinary results ya. Jadi tinggalkan keberhasilan kita masa lalu supaya kita bisa mendapatkan hasil yang lebih luar biasa lagi gitu. Banyak sekali orang yang aku ketemuin itu banyak banget yang terlalu memegang keberhasilan masa lalu sehingga pada saat perubahan itu terjadi dia masih aja menangisi yang lalu. Lalu berpikir, wah zaman dulu Pak, aduh zaman dulu, gila, zaman dulu, gitu. Aduh Pak, dulu pasangan saya nggak seperti itu loh Pak, gitu. Dulu anak saya baik, manis sekali sama saya, anak saya, gitu. Teman-teman, let go of the past, ya gitu. Yang dulu, biarlah itu jadi memori yang dulu, tapi sekarang bagaimana? Anda harus beradaptasi untuk maju ke depan yang benar-benar luar biasa, gitu. Nah, saya mungkin pengen kasih contoh juga. Anda tahu yang namanya Steve Jobs, ya? Pasti Anda tahu ya, Steve Jobs ya, terkenal banget, terutama kalau yang misalnya pakainya iPhone ya, yang gambar buah-buahan ya, itu itu Anda tahu yang namanya Steve Jobs gitu. Nah, Steve Jobs ini terkenal kenapa? Karena dia adalah seorang yang inovator. Setuju nggak teman-teman? Banyak sekali perubahan yang terjadi gara-gara si Steve Jobs ini gitu. Salah satu perubahan yang paling dahsyat yang terjadi yang gara-gara seseorang yang namanya Steve Jobs ini adalah HP, handphone. Ya. Handphone kita itu adalah handphone yang terjadi gara-gara visinya daripada Steve Jobs ya gitu. Kenapa? Karena zaman dulu belum ada yang namanya handphone yang bisa kita bisa ada aplikasinya, bisa manfaatin semuanya, itu belum ada gitu. Nah, sampai Steve Jobs ini mengeluarkan yang namanya iPhone ya gitu. Nah, iPhone itu wah semua orang gila, luar biasa, tergila-gila banget dengan yang namanya iPhone ini gitu. Nah, wah pokoknya semuanya terjadi hebat banget deh, luar biasa gitu. Nah, tapi Anda tahu nggak sesudah beberapa generasi iPhone, mulai dari iPhone yang biasa, iPhone 3, 3GS, iPhone 4, iPhone 4S ya, terakhir sebelum meninggal ya si Steve Jobs itu adalah iPhone 4S. Dan
itu selalu ukurannya sama. Kalau Anda penggemar HP seperti saya, Anda mungkin memperhatikan itu gitu ya. Ukurannya sama, kecil ukurannya seukuran iPhone itu yang biasa ya gitu. Nah, sampai pada saat iPhone 4 S itu keluar ya, Samsung kemudian mengeluarkan sebuah HP yang besarnya segede gede gajah ya di mereka zaman dulu. Dibandingin yang dulu iPhone tuh cuma setengahnya gitu ya, yang generasinya Note seperti ini. Wah, semua orang menertawakan HP-nya Samsung ini gitu. HP Samsung yang besar ini, yang Galaxy Note itu, yang Note yang pertama gitu. Semuanya pada tertawa karena termasuk siapa tahu nggak teman-teman yang menertawakan itu? Steve Jobs ya gitu. Steve Jobs menertawakan dan dia bilang, menurut Steve Jobs, ukuran yang paling tepat untuk sebuah HP adalah ukuran iPhone. Ya, ngeri ya ngebayangin itu ya teman-teman. Dan dia menolak untuk membuat iPhone yang lebih besar ya karena mereka bilang wah pokoknya udah yang pas itu yang seperti ini gitu. Nah, tapi ini yang saya bilang teman-teman, kalau Anda ada sebuah kesuksesan di zaman dulu, seringkali kesuksesan itu bisa menghalangi Anda untuk mencapai sebuah keberhasilan yang lebih lagi di zaman yang mendatang ya. Nah, apa yang terjadi? Kemudian ternyata masyarakat menerima booming banget ini HP ini gitu. Saya ingat banget dulu di zaman Note yang pertama ini handphone segede gini tuh banyak meme ya, banyak meme yang bilang katanya kita telepon udah kayak pakai nampan katanya. Nelpon pakai nampan segede gajah. Tapi ternyata surprisingly ini laku besar gitu dan ternyata menjadi tren gitu. Tren yang luar biasa. Dan Anda tahu zaman sekarang masih ada nggak HP yang kecil-kecil seperti iPhone itu gitu? No, nggak ada. Semuanya sebesar ini rata-rata ya gitu. Semakin lama malah semakin besar gitu. Nah, Steve Jobs mengalami kesalahan, tapi Apple beruntung sekali. Kenapa? Karena Steve Jobs meninggal dan digantikan sama Tim Cook ya. Dan Tim Cook ini adalah orang yang bisa beradaptasi dengan cepat ya teman-teman gitu. Anda tahu sekarang ini iPhone pun mengeluarkan yang besar-besar semua gitu. iPhone mengeluarkan semua yang besar-besar dan dia beradaptasi. Dia tidak mengambil filosofinya Steve Jobs yang bilang bahwa oke, handphone yang paling pas ukurannya cuma segini. Enggak, dia mau beradaptasi dengan perubahan sehingga akhirnya Apple tetap menjadi market leader ya untuk HP ya gitu. Dan ini menurut saya ini pelajaran yang menarik sekali karena ini menggambarkan dua sisi dari hal-hal seperti itu gitu ya gitu. Nah, ya cukup sekian pelajaran mengenai HP. Ya, moga-moga Anda nggak bosan dengar HP. Oke, nah terus kemudian teman-teman ya Anda perlu berubah ya gitu. Sesudah Anda beradaptasi, ya Anda mengambil sebuah keputusan, Anda terus harus berubah, bergerak dengan cepat ya, sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi itu sehingga akhirnya akhirnya Anda perlu banget untuk menikmati Anda bisa menikmati perubahan itu ya gitu. Pada saat Anda merasa bahwa oh iya ya perubahan sudah terjadi dan Anda sudah memonitor dengan baik, Anda sudah beradaptasi dengan baik, Anda sudah bergerak dengan perubahan, Anda mengikuti semua perubahan-perubahan itu dan kemudian saatnya akan tiba Anda akan menikmati perubahan itu. Nah, ini yang menarik ya teman-teman gitu. Tetapi ada satu hal yang penting gitu loh, hati-hati. Kenapa? Balik lagi ke yang pertama. Apa tadi yang pertama? Perubahan pasti terjadi lagi. Ya, gitu. Walaupun Anda merasa bahwa wah saya udah oke banget nih, saya udah menikmati, wah saya udah menjadi orang yang berani berubah, terus kemudian saya udah sukses, saya berani berubah, kemudian saya udah mencapai apa yang saya mau gitu. Dan kemudian Anda menikmati perubahan terlalu lama, anda akan ketinggalan lagi karena perubahan akan terjadi lagi. Seperti cerita Steve Jobs tadi ya. Steve Jobs awalnya seorang inovator yang luar biasa, tapi ya karena dia terlalu mencintai kesuksesan zaman dulunya yang dia terlalu menikmati perubahan yang sudah dia rintis ya. Akhirnya dia di masanya dia pada waktu dia kehilangan momen daripada ya itu tadi yang handphone besar itu. Untungnya sekali lagi penerusnya tidak mengambil langkah yang sama ya teman-teman. Nah, ini banyak banget yang terjadi ya zaman sekarang ya gitu. Kalau Anda tahu zaman sekarang itu zaman yang penuh dengan perubahan. Ya, siapa yang setuju? Ya, aku rasa kita semua setuju ya, zaman yang
luar biasa sekali dengan perubahan ya gitu. Ada tadi aku baru baca satu apa satu artikel di Detik ya. Tadi aku sempat browsing sedikit dan aku melihat ada satu artikel yang menarik sekali gitu. Ditulis di situ ya zaman dahulu, bukan zaman dahulu ya, zaman dahulu tuh kayaknya seperti zaman nenek moyang gitu, enggak. 1 tahun setengah yang lalu, sebelum pandemi mulai, ya, siapa yang nggak kenal pasar Tanah Abang? Ya, siapa yang punya impian, punya kios di Tanah Abang? Ya, kenapa? Karena kios di Tanah Abang itu di zaman sebelum pandemi itu wow, itu kayak emas permata ya. Mungkin Bu Paula yang bergerak di bidang perkiosan gitu mungkin lebih tahu ya. Itu zaman di Tanah Abang gila, itu omsetnya luar biasa. Bisnis di Tanah Abang wow, itu benar-benar Anda udah seperti ya gila deh, itu luar biasa sekali gitu. Dan Anda tahu berapa eh, biaya sewanya, ongkos sewanya kalau Anda punya nih ya, kalau Anda punya satu kios kecil di Tanah Abang, ya tentunya di tempat yang ramai ya, bukan yang tempat yang sepi gitu, bukan yang di kolong jembatan, bukan, tapi di tempat ininya gitu. Anda tahu setahun itu 250 juta, ya gitu, untuk sewanya. Sewa bener nggak Paula? Ya, ini aku baca sih, jadi bener apa nggak harusnya bener. 250 juta rupiah, gitu ya. Tapi Anda tahu sekarang tidak ada yang mau gitu. Sekarang pada tutup semua dan tidak ada yang mau untuk nyewa lagi di kios di situ ya. Dan gila ya, kadang-kadang aku pikir luar biasa gitu. Zaman sekarang kita sedang mengalami sebuah perubahan yang besar sekali. Perubahan yang mungkin bukan gara-gara kita ya. Banyak di antara kita tuh yang ya, banyak di antara teman-teman yang aku juga kenal gitu ya, mereka selalu ngomel gitu. Mereka selalu menjadi objek penderita. Ya, mereka merasa bahwa Pak, saya tidak mau Pak, ini bukan salah saya gitu. Saya bukan saya yang mau perubahan ini terjadi. Kenapa? Tapi penghasilan saya nggak ada. Kenapa saya harus dipecat? Kenapa ini? Kenapa itu dan sebagainya gitu. Teman-teman, itu terjadi kenapa? Itu terjadi karena kita belum siap, ya gitu. Memang bukan salah kita, ya. Tetapi kalau kita siap, kita tidak akan takut dengan yang namanya perubahan, teman-teman. Ya. Nah, saya berharap apa yang saya bagikan ini bisa menjadi sebuah alarm ya buat kita gitu, bahwa kita harus menjadi orang yang selalu siap dengan perubahan. Ya, aku juga ingat zaman sebelum kita pandemi ya, orang itu ya, Anda kebayang nggak? Ya, saya sendiri deh, kalau cerita selama 1 bulan ini kan kita PPKM di Jakarta ya gitu. Anda tahu ya gitu, eh, pada banyak yang nanya, Kristo gimana bisnis kamu gitu di zaman sekarang PPKM segala macam gitu. Ya saya cuman ngangguk aja, oh ya oke kok, masih oke gitu ya, bisa berjalan dengan baik dengan kondisi seperti sekarang gitu. Kenapa? Karena MW dan Network 21 dari awal sebelum pandemi teman-teman sudah mempersiapkan semuanya, sudah merasakan perubahan-perubahan yang akan terjadi ya gitu. Sehingga zaman sekarang aku udah 1,5 tahun gitu, aku nggak ketemu dengan prospek gitu. Bayangin, aku udah nggak ketemu dengan orang-orang untuk melakukan presentasi dan sebagainya, udah nggak sama sekali gitu. Tetapi bisnis bisa tetap berjalan dan berkembang teman-teman. Nah ini aku gila, aku dalam hati gila bersyukur banget ya. Dan aku ngebayangin betapa kalau misalnya ya MW dan Network 21 masih belum berubah ya, MW masih belum memakai web untuk memesan misalnya ya, masih pakai kita harus datang ke sana gitu. Kira-kira berapa banyak kita dirugikan teman-teman gitu. Kalau MW belum mempersiapkan jaringan distribusinya sehingga bisa dikirim sampai ke seluruh Indonesia gitu. Wow, aku nggak kebayang gitu, aku ngeri banget gitu. Atau bahkan Network 21, kalau misalnya Network 21 belum mengeluarkan N1 Mobile ya teman-teman ya, kalau kita masih pakai CD, ya bayangin apa jadinya kita gitu. Bagaimana kita menyampaikan informasi-informasi lewat CD itu gitu. Aduh, aku nggak kebayang dan aku bersyukur banget gitu ya. MW Network 21 selalu siap dengan perubahan dan itu bisa membawa kita untuk bisa bersama-sama untuk membangun bisnis kita ini dengan luar biasa. Dan ini berbeda banget ya dengan kebetulan keluarga aku, keluarga dari orang yang pengusaha ya.
Dan orang tuaku sendiri gitu ya, selama 1 bulan kemarin, Anda tahu orang tuaku ya, aku udah suka cerita ya, sekarang usianya udah 85 ya, dan menjelang 86 tahun gitu, tapi sampai sekarang masih kerja terus gitu. Tapi ya karena ya memang ya tokonya juga ya masih masih pokoknya cara yang lama gitu ya. Jadi nggak memikirkan cara-cara yang baru gitu ya. Jadi ya pokoknya kalau buka toko jualan gitu. Apa yang terjadi selama 1 bulan PPKM ini ya udah gitu loh. Orang tua aku ya di rumah cuma nonton TV doang setiap harinya gitu. Dan bisnis ya nggak berjalan sama sekali gitu loh. Kakak-kakakku juga ada kesulitan. Kenapa ya? Karena gimana bisa usaha zaman sekarang, sulit semua segala macam gitu. Tapi kita bersyukur sekali gitu loh, bahwa kita punya bisnis yang siap dengan perubahan, dan bukan cuma itu juga, tapi kita punya mentor-mentor yang selalu mengajarkan kita untuk bertumbuh ya, untuk tidak takut dengan perubahan ya teman-teman. Nah, terakhir saya pengen mengajak Anda, mungkin buat Anda yang masih berpikir bahwa pekerjaan Anda cukup oke, usaha Anda cukup oke, dan mungkin benar oke ya gitu, dan saya bukan berarti saya berdoa supaya Anda nggak oke, jangan jangan berpikir jelek seperti itu, enggak gitu loh. Saya berdoa supaya Anda selalu oke gitu. Tapi satu hal yang saya tahu pasti, perubahan itu pasti akan terjadi teman-teman gitu. Dan saya ngajak Anda, kalau mumpung Anda sekarang ini masih oke, kenapa enggak Anda melihat atau Anda mencoba untuk melakukan sesuatu, atau melihat hal-hal yang bisa punya alternatif, mungkin penghasilan alternatif. Mungkin Anda bisa melihat, bisa mempelajari sesuatu usaha lain yang bisa membawa Anda, mungkin Anda pikir, oh Pak, saya nggak ngerti apa-apa, saya nggak tahu apa-apa. Teman-teman, suatu saat perubahan pasti akan terjadi. Lebih baik Anda siap. Nah, mumpung Anda sekarang masih oke gitu. Kenapa nggak Anda coba usaha-usaha lain yang bisa membawa Anda bisa menjembatani perubahan itu gitu. Kalau Anda misalnya belum memiliki usahanya, kenapa nggak Anda coba bersama-sama dengan kami? Kita punya bisnis Amway dengan sistem Network 21. Kita sekarang ini lagi membangun dengan sebuah game bisnis yang seru banget yang namanya SM10. Ya. Tentunya ini akan bisa menjadi sebuah pembelajaran yang baik buat Anda, dan tentunya juga sambil belajar Anda akan dituntun dengan baik untuk Anda bisa mencapai hasil yang maksimal. Gitu. Pastikan kalau Anda memang pengen untuk bisa bersiap dengan perubahan, ya kita terbuka sekali untuk Anda bisa bersama-sama dengan kami. Oke, itu aja dari saya kembalikan ke Netix.